Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita lanjutkan tentang masalah pelajaran SKI, yang mana dalam pelajaran SKI ini kita semuanya banyak yang belum tahu tentang bagaimana Islam di Indonesia dan kapan masuknya Islam itu. Minggu yang lalu kan sudah saya beritahukan. Selanjutnya masalah fase-fase masalah perkembangan Islam di Indonesia. Insya Allah minggu yang lalu fase perkembangannya itu Islam masuk di Indonesia mulai abad ke-13 itu sampai abad ke-15 itu yang pertama, yang kedua itu mulai abad ke-15 itu sampai ke-16 itu dalam jangka 1 tahun waktu itu. Makanya sampai 5 tahap atau 5 fase perkembangan Islam di Indonesia. Pada pokoknya perkembangan Islam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan Islam di masa kesultanan. Ini kata-kata kesultanan ini dalam bahasa Arab sultan, di bahasa yang biasa masalah kerajaan, di mana waktu perkembangan Islam di Indonesia yang pertama ini dalam masa kesultanan atau kerajaan, maka bisa dibuktikan sampai sekarang kerajaan-kerajaan yang masih berjalan seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, juga di Madura. Banyak masalah kerajaan-kerajaan. Di Kencong pun masih ada masalah kerajaan yang tetap cuma tidak berjalan. Cuma yang berjalan masalah kesultanan, yaitu seperti di Jawa Tengah itu. Ini bukti-buktinya masalah perkembangan Islam yang melalui masalah kesultanan atau kerajaan. Yang kedua itu masalah perkembangan Islam di Indonesia melalui masalah penjajahan, yang mana penjajahan Islam dalam sejarah itu penjajahannya yang mulai dari penjajahan Spanyol, penjajahan Inggris, penjajahan Belanda, yang sampai dalam sejarah Islam itu sekitar 350 tahun Indonesia ada dalam penjajahan dan selalu tersiksa pada waktu itu. Maka akhirnya dengan kekuatan segala macam Indonesia melawan daripada penjajahan. Akhirnya Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka sampai sekarang ini. Makanya di sini masalah Islam yang paling kuat, yang dikatakan 90% Islam itu menguasai di Indonesia. Tapi ini secara yang ada dalam sejarah. Kalau diteliti yang sebenarnya, walaupun 90% Islam, ternyata Islam di masa sekarang banyak kemunduran karena banyaknya masalah budaya yang masuk itu. Maka dalam masa penjajahan itu dibagi menjadi 3 di sini. Di bidang Islam, agama yang murni atau masalah ibadah. Nah, waktu itu penjajahan Islam, penjajahan Belanda yang menjajah Indonesia pada umumnya, pada waktu itu Islam masih jarang dikuasai Hindu dan Buddha waktu itu. Akhirnya Islam yang berjalan itu bagaimana Islam yang murni, cara kita beribadah. Nah, ini masalahnya hukum masih tidak berjalan dan belum menguasai tentang hukum dan kitab-kitab Islam. Dan bahkan pada waktu itu dari kitab-kitab kuning pun yang di masa waktu itu
hukum-hukum Islam banyak kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, di bidang politik, di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana Islam cara berjalan pada waktu itu, masa sosialnya banyak yang kurang cocok terhadap masyarakat. Akhirnya tersendat masalah Islam waktu itu. Yang nomor 3 di bidang politik, yang mana politiknya Islam masuk banyak juga yang kurang cocok pada masyarakat, akhirnya tersendat juga. Maka Islam yang berjalan pada waktu itu di masa penjajahan itu, sampai Islam itu banyak yang pecah, sampai dikuasai dari penjajah selama sampai ratusan tahun tersebut. Akhirnya Islam pada waktu itu banyak kemunduran yang dikuasai oleh penjajah itu. Dalam penjajahan itu sampai dimasukkan dalam masalah pelajaran PKN itu sampai sekian tahun. Apa masalahnya? Itu masalahnya karena kemunduran banyak yang kurang cocok terhadap kesosialan dalam bangsa kita. Yang ketiga yaitu gerakan organisasi Islam, yang mana dalam organisasi Islam mulai dulu pada zaman Nabi sampai zaman sahabat juga sampai sekarang, Islam dalam organisasi itu sangat banyak sekali, banyak yang berbeda-beda. Dalam masalah itu dalam organisasi itu kebanyakan karena yang pecah belah karena pendapat, karena hukum Islam itu sendiri hanya 2 pada waktu itu, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis pada waktu itu juga sampai sekarang. Tetapi dari banyaknya pemimpin, dari banyaknya hukum, dari banyaknya pendapat yang berbeda-beda, akhirnya organisasi Islam sampai berjalan sampai sekarang ini. Makanya Islam pun yang berjalan di Indonesia sampai sekarang banyak organisasi yang tidak sama, akhirnya pecah belah sama-sama Islamnya berjalan sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam yang lain, dan saya tak bisa sebut satu persatu itu. Cuma yang paling besar organisasi di Indonesia itu kebanyakan NU dan Muhammadiyah itu. Nah, itulah yang masih berjalan, yang nampak di masyarakat kita dalam masalah organisasi. Nah, karena itulah masuknya Islam, bagaimana cara kita dalam melaksanakan, mana Islam yang paling benar, mana organisasi yang paling benar. Kita mempunyai pedoman sendiri-sendiri, bisa memperdalam dalam hukum Islam itu sendiri. Nah, itulah yang kita perdalam, bagaimana cara organisasi yang baik itu kita semuanya bisa dipendalami, insya Allah pada buku fikih, terutama di dalam masalah kelas 3 Iyaga itu banyak yang terungkap, dan juga dalam buku fikih yang nantinya akan diungkapkan dalam sumber hukum Islam yang insya Allah minggu yang akan datang saya ungkapkan dalam Islam, dalam sumber hukum Islam yang ittifaq dan ikhtilaf itu. Nah, itulah masalah perpaduan antara sejarah dengan hukum Islam. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita semuanya kalau diperdalami dalam buku fikih dan SK ini, karena demi kesatuan antara sejarah Islam dengan hukum fikih yang sama-sama Islamnya itu. Nah, itulah yang
kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.